Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di Pencari Fakta Astronomi. Kali ini Pencari Fakta akan membahas tentang 7 bulan teraneh di tata surya. Sebelum kita bahas, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bulan. Bulan adalah benda langit yang mengitari bumi dan disebut juga sebagai satelit alami. Bulan juga tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari matahari. Di sini, kita melakukan perjalanan untuk mengetahui beberapa satelit alami teraneh di tata surya. Number 1. Enceladus. Enceladus adalah satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekitar 500 km. Yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es. Dan es tersebut memantulkan lebih dari 90% sinar matahari. Sehingga refleksi ini menjadikan Enceladus salah satu objek paling terang di tata surya. Enceladus termasuk tempat yang sering dipelajari di sistem tata surya. Salah satu situs potensial yang paling menjanjikan adanya kehidupan di tata surya. Hal ini terjadi saat wahana Cassini mendeteksi molekul-molekul organik dan air, yang menjadi bahan-bahan utama pembentuk kehidupan pada semburan di permukaan Enceladus. Hal paling aneh dari Enceladus adalah saat terjadinya aktivitas vulkanik yang dapat mengirim geyser partikel es air keluar dari bawah permukaan menyebar ke ruang angkasa. Sementara sebagian besar es air jatuh kembali untuk menutupi permukaan. Sejumlah besar lolos dari gravitasi lemah dan memasuki orbit di sekitar Saturnus. Kemudian menyebar membentuk cincin E berbentuk donat yang merupakan cincin utama Saturnus terluar. Number 2. Callisto. Callisto adalah satelit planet Jupiter yang ditemukan pada tahun 1610 oleh Galileo Galilei. Callisto merupakan satelit terbesar ketiga di tata surya dan terbesar kedua di sistem Jupiter. Diameter Callisto kurang lebih sekitar 99% diameter planet Merkurius. Tetapi masanya hanya sekitar sepertiganya. Callisto diamati pertama kali oleh pesawat luar angkasa Voyager 1 dan 2 pada 1979 silam. Permukaan Callisto memiliki banyak kandungan es, yang tercampur dengan endapan sisa-sisa pembentukan planet purba. Callisto dikelilingi oleh atmosfer yang sangat tipis dan terdiri dari karbon dioksida, oksigen molekuler, dan ionosfer. Fakta menariknya yaitu terdapatnya banyak kawah di permukaan Callisto, yang membuktikan bahwa sekitar 4 miliar tahun lalu, Callisto banyak dihantam oleh batu-batu meteorit yang masif. Kawah yang banyak dijumpai di Callisto berukuran sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari ukuran rata-rata kawah di bulan. Number 3. Iapetus. Iapetus pertama kali ditemukan oleh Giovanni Cassini pada tahun 1672. Iapetus memiliki diameter 1500 km, atau sedikit lebih kecil dari bulan bumi dengan diameter 1737 km. Iapetus diamati dari jarak dekat oleh pesawat ruang angkasa Cassini pada tanggal 10 September tahun 2007. Untuk mengambil gambar resolusi tinggi, pesawat ruang angkasa Cassini berada pada ketinggian sekitar 1640 km dari permukaan. Fakta uniknya, Iapetus memiliki berbagai keanehan fisik, yang membuatnya lebih menarik dibandingkan bulan berbatu biasa. Keanehan fisik yang paling menonjol adalah Iapetus memiliki dua warna berbeda yaitu hitam dan putih, yang membuatnya dijuluki bulan yin dan yang.
Eapetus kadang nampak gelap, namun di lain waktu terlihat terang. Hal ini akibat dua zona warna yang dimiliki Eapetus. Pada awalnya para astronom merasa kebingungan melihat Eapetus seakan berkedip terang dan gelap. Namun, dua warna yang dimiliki Eapetus bukanlah satu-satunya keanehan. Pengamatan lebih dekat oleh pengorbit Cassini menunjukkan bahwa satelit ini memiliki semacam bukit yang membentang mengikuti khatulistiwa. Dengan tinggi rata-rata 13 km. Bukit ini membentang lebih dari 200 km, dengan puncak tertinggi mencapai ketinggian 20 km. Mengingat fakta bahwa puncak tertinggi di bulan hanya sekitar 7 km. Bukit Eapetus merupakan fenomena yang aneh. Number 4. Io. Io pertama kali diamati oleh Galileo Galilei pada tanggal 8 Januari tahun 1610. Dengan menggunakan teleskop refraksi berkekuatan 20 kali di Universitas Padua. Penemuan ini menjadi salah satu tonggak bersejarah yang penting. Karena pada akhirnya membuktikan bahwa seluruh planet di tata surya selalu mengelilingi matahari. Io mengorbit Jupiter dari jarak sejauh 421.700 km dari pusat Jupiter. Dan 350.000 km dari awal tertinggi. Satelit ini merupakan satelit terdalam di antara satelit-satelit Galileo. Dan orbitnya berada di antara TB dan Europa. Io juga merupakan bulan kelima dari Jupiter. Satelit ini membutuhkan waktu 42,5 jam untuk menyelesaikan orbitnya. Bagian dalam Io terdiri dari inti besi atau besi sulfida dan lapisan luar silikat coklat. Memberikan satelit ini tampilan oranye, kuning, hitam, merah, dan putih. Io berperan penting dalam membentuk medan magnet Jupiter. Dengan bertindak sebagai generator elektrik, yang dapat menghasilkan aliran listrik sebesar 3 juta ampere, sehingga melepaskan ion-ion, yang membuat ukuran medan magnet Jupiter 2 kali lebih besar dari yang seharusnya. Fakta uniknya Io menjadi tempat yang paling vulkanik di tata surya. Di sana, terdapat ratusan gunung berapi. Ketika meletus, letupan lava dari gunung berapi tersebut bisa mencapai tinggi ratusan mil. Tercatat, gumpalan belerang bisa menyembur ke atas hingga setinggi 300 km. Aktivitas vulkanik luar biasa ini terjadi akibat hasil tarik-menarik antara gaya gravitasi planet Jupiter dengan satelit Europa dan Ganymede. Number 5. Titan. Titan adalah bulan terbesar di Saturnus. Dan menjadi satelit alami terbesar kedua di tata surya setelah Ganymede. Ukuran Titan lebih besar daripada bulan satelit alami Bumi. Bahkan ukuran Titan lebih besar daripada Merkurius, meskipun masanya lebih kecil. Titan ditemukan pertama kali pada tanggal 25 Maret tahun 1655 oleh astronom Belanda Christiaan Huygens. Huygens terilhami oleh penemuan 4 satelit terbesar Jupiter oleh Galileo pada tahun 1610. Titan mengorbit planet Saturnus dari jarak sekitar 1,2 juta kilometer. Sedangkan jarak Saturnus dari matahari adalah sekitar 1,4 miliar kilometer. Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 80 menit untuk mencapai Titan. Karena jaraknya yang jauh itu cahaya matahari sekitar 100 kali lebih redup daripada di bumi. Fakta uniknya adalah Titan menjadi satu-satunya di tata surya dengan lapisan atmosfer padat. Dan satu-satunya anggota tata surya selain bumi yang memiliki air dalam bentuk cair di permukaan. Titan menyembunyikan lautan air cair di bawah tanah yang bercampur dengan garam dan amonia. Diperkirakan berada di kedalaman antara 55 hingga 80 km. Samudera raya ini memasukkan Titan ke dalam daftar anggota tata surya
yang berpotensi mendukung lingkungan layak huni. Sungai, danau dan lautan Titan terdiri dari metana dan etana cair yang dapat membentuk lingkungan layak huni di permukaan Titan. Dan jika terdapat makhluk hidup, tentunya akan sangat berbeda dengan kehidupan yang ada di bumi. Number 6. Hyperion. Hyperion adalah satelit yang tampak paling aneh di tata surya. Permukaannya menyerupai spons atau karang, dengan lubang-lubang gelap yang dalam, dan dikelilingi oleh pegunungan batu dan es. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang aneh tentang Hyperion. Hyperion adalah bulan non-bulat pertama yang ditemukan, dan memiliki orbit yang sangat eksentrik. Orbit Hyperion berputar dalam pola yang tak beraturan, dengan poros rotasinya bergoyang-goyang tak terduga. Salah satu teori populer bahwa Hyperion adalah sisa satelit antara Titan dan Iapetus, yang sebagian besar dihancurkan oleh tabrakan dengan komet besar. Materi yang bertahan dalam orbit yang stabil kemudian bersatu kembali untuk menciptakan Hyperion. Number 7. Mimash. Menggunakan teleskop reflektor 40 kaki, Mimas ditemukan pada tanggal 17 September tahun 1789 oleh astronom Inggris William Herschel. Para astronom berbasis darat hanya dapat melihat Mimas sebagai titik kecil, sampai Voyager 1 dan 2 mencitrakannya pada tahun 1980. Pesawat ruang angkasa Cassini melakukan beberapa pendekatan jarak dekat, dan memberikan gambar Mimas secara mendetail. Mimas merupakan satelit terbesar di Saturnus. Fitur yang paling menarik adalah kawah tumbukan raksasa yang membentang sepertiga dari permukaan bulan, membuatnya tampak seperti Death Star dari Star Wars. Kawah ini memiliki lebar 80 mil atau sepertiga dari diameter bulan itu sendiri. Sekian dulu video kali ini, terima kasih yang sudah menonton videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kalau Pencari Fakta upload video baru. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian tahu informasi dan fakta lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.